Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Puji syukur pada Tuhan kalau pada pagi hari ini Tuhan boleh memimpin kita kembali untuk datang beribadah. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Dengarkanlah firman Tuhan yang melandasi ibadah kita pada pagi hari ini, yang terambil dari Ulangan pasal 10 ayat 12b sampai 13. Beribadahlah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Mari sebelum lebih jauh kita masuki ibadah, mari kita mengambil saat teduh. Ibadah kita pada pagi hari ini, kita mulai dengan meyakini bahwa pertolongan kita datang dari Allah yang menjadikan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turun atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Besar anugerahmu. Dari besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu. Semakin
Tuhan, sungguh hanya oleh karena anugerah-Mu sajalah kami boleh kembali datang dan beribadah kepadamu pada pagi hari ini. Kiranya Engkau menyertai ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, supaya ibadah kami boleh sungguh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kasih Allah yang begitu besar telah dinyatakan bagi setiap kita. Ia rela turun ke dunia menjadi manusia, bahkan mati dan menebus setiap kita yang percaya kepadanya. Namun seringkali kesibukan membuat kita melupakan hal ini. Bahkan mungkin tanpa kita sadari, kita berjalan semakin jauh darinya. Tetapi Ia adalah Allah yang setia. Tangannya selalu terbuka bagi siapapun yang mau kembali kepadanya. Mari kita sama-sama merenungi kehidupan kita, dan pujian dengan apa akan kubalas akan mengantar kita memasuki doa pengakuan dosa. Kau pulihkan hidup.
Dosa telah menjauhkan kita dari kasih Allah, dan tidak ada cara lain untuk memperbaikinya selain dengan memohon pengampunan darinya. Firman Tuhan yang terambil dari Yesaya pasal 1 ayat 18 berkata, "Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba." Mari kita mengakui segala kesalahan kita di sepanjang minggu ini. Dengan rendah hati kita memohon pengampunan darinya. Saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan, memohon pengampunan atas setiap dosa yang telah kami lakukan di sepanjang minggu ini. Kami berdosa terhadap suami, istri, anak-anak, orang tua kami, rekan-rekan sekerja dan juga sepelayanan kami. Kami menyakiti mereka melalui perkataan dan perbuatan kami. Ampuni kami ya Tuhan. Kami percaya bahwa pengampunan Tuhan selalu tersedia bagi setiap mereka yang mengaku dosa dengan tulus di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tidak terasa hari ini kita sudah memasuki bulan Desember. Mungkin dari beberapa minggu yang lalu kita juga mulai mempersiapkan banyak hal untuk Natal. Bahkan mungkin kalau kita pergi ke kota-kota besar, di mal-mal, mungkin lagu-lagu Natal juga sudah bisa kita dengarkan. Dan juga pernik Natal juga mulai dipajang di toko-toko. Betul? Kira-kira apa sih yang membuat Natal ini begitu mendatangkan sukacita bagi setiap kita? Apakah karena diskonnya banyak? Atau mungkin karena hadiah? Biasanya kalau anak sekolah minggu itu semangat kalau Natal karena banyak hadiah biasanya. Apakah seperti itu Bapak Ibu? Tentu tidak ya. Kita bersukacita karena dengan melalui momen Natal ini kita kembali mengingat kembali bahwa Yesus pernah lahir untuk kita. Oleh sebab itu, mari kita bangkit berdiri. Kita mau pujikan Dia lahir untuk kami dengan penuh sukacita.
tempat dan segala abad, mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang menderita sengsara di bawah lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari persilakan duduk kembali. Seperti rusa yang haus, demikianlah kiranya jiwa kita selalu haus akan firman-Nya. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Kita mau pujikan pribadi yang mengenal hati kita. Mari kita tundukkan diri, kita berdoa. Bapa di dalam surga,
Sungguh kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan melayakkan kami untuk boleh berhimpun di tempat ini. Biarlah kiranya setiap puji-pujian yang sudah kami naikkan di hadapan Tuhan menyukakan hati Tuhan dan terus membawa setiap kami untuk terus memiliki hati yang rindu untuk melayani Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini juga ya Tuhan, kami akan belajar kebenaran firman Allah. Biarlah kiranya Tuhan yang menolong setiap kami untuk memahami firman-Mu dan terlebih-lebih dimampukan untuk melakukannya hari lepas hari. Berbicara Engkau ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar. Melalui Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan menaikkan syukur. Amin. Selamat pagi, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Shalom. Mari kita akan membuka Alkitab kita. Kita akan membuka Alkitab kita dari Yohanes pertama, ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Lalu nanti kita akan lanjutkan kembali ke Yohanes pasal yang ketiga, 18 sampai 21. Kita baca dua bagian. Yang pertama, Yohanes pertama, ayat yang pertama sampai keempat. Jika Bapak Ibu sudah menemukan, saya akan membaca untuk kita sekalian. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Kita lanjutkan di dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayat 18 sampai dengan 21. Demikian firman Tuhan. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan hari lepas hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mungkin sudah pernah mendengar seorang tokoh yang bernama Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison adalah seorang laki-laki yang berasal dari Amerika, di mana dampak hidupnya sungguh sangat dahsyat di tengah-tengah kehidupan dunia, dan kita juga bisa merasakan. Karena Thomas Alva Edison lah, maka kita dapat berkumpul di tempat ini dengan suasana yang terang benderang. Karena memang yang menemukan lampu ini, benda penerang ini adalah beliau. Dan kita sangat bersyukur akan hal itu. Tetapi tahukah bahwa di masa kecil Thomas Alva Edison itu mengalami suatu penolakan yang sangat-sangat menyedihkan hati mamanya. Karena memang Thomas Alva Edison itu dari kecil dikatakan menderita satu penyakit seperti disleksia, yaitu kurang pendengaran. Dan juga dia itu juga lambat di dalam menangkap satu message atau pesan dari guru. Sehingga dikatakan bahwa suatu ketika guru dari pihak sekolah menuliskan sebuah surat, lalu Thomas Alva Edison itu menyerahkan ke orang tuanya, yang diterima oleh mamanya sendiri. Dan ketika mamanya membaca surat itu, ternyata itu adalah surat pemberitahuan bahwa
sekolah tidak bisa lagi menolerir kehadiran Thomas Alva Edison di sekolah itu. Karena ia tidak bisa mengikuti pelajaran. Karena masalah pendengarannya. Dan juga lambat untuk bisa menangkap apa yang dijelaskan oleh guru-gurunya. Tetapi ketika membaca itu, hati seorang mama sedih. Hatinya tercabik-cabik. Dan ia tidak sanggup untuk mengatakan satu kebenaran kepada Thomas Alva Edison bahwa ia ditolak di sekolah itu. Dan ketika anak itu bertanya, "Ma, apa isi surat itu?" Lalu sang mama berkata, "Oh tidak, ini hanya memberitahu bahwa kamu itu adalah anak yang berbeda dan luar biasa." Tetapi mamanya tidak berkata bahwa kamu ditolak di sana. Tetapi ia pendam di dalam hatinya. Ia memendam itu semua. Dan ketika esok harinya ia pergi mendatangi sekolah untuk mengkonfrontasi apa yang telah dilakukan oleh pihak sekolah itu. Tetapi jauh di dalam lubuk hatinya yang paling dalam, ia berpikir bahwa sekolah itu adalah milik pemerintah. Sekolah itu adalah milik Amerika. Dan dia adalah warga negara Amerika. Dan ia berhak untuk mendapatkan pendidikan sebagaimana orang-orang dapatkan. Karena negara itu adalah negaranya, miliknya. Dan sekolah itu adalah sekolah pemerintah. Dan itu adalah sekolah miliknya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, tetapi ketika ia merasa memiliki bangsa itu, merasa memiliki sekolah itu adalah miliknya juga, tetapi ia harus mengalami penolakan. Itu adalah suatu hal yang menyakitkan hati mama dari Thomas Alva Edison. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketika memikirkan bagian ini, saya cenderung berpikir, dan bagaimana hati Tuhan ketika ia adalah pemilik alam semesta ini. Seperti seorang mama yang merasa memiliki bangsa itu adalah bangsanya. Negara itu adalah negaranya, dan Tuhan juga berpikir bahwa bumi ini beserta dengan isinya adalah milik Tuhan. Tetapi ketika sang pemilik itu ingin menyapa miliknya itu, ciptaannya itu, tetapi para penghuni yang dimilikinya itu menolak dia. Mari kita membayangkan sejenak, jika kita di posisi sebagai Allah, mungkin kita baru bisa berempati, dapat merasakan seperti yang dirasakan oleh Mama Thomas Alva Edison. Mari kita bayangkan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika Bapak Ibu punya anak, anak itu adalah milikmu. Dari mulai bayi engkau mengasuhnya, merawatnya, memeliharanya, memberikan makan, memberikan pendidikan. Tetapi suatu hari ketika engkau datang untuk mengunjunginya, tetapi ia katakan, maaf Pak, jangan datang lagi. Saya sudah punya kehidupan sendiri. Maaf Pak, jangan ganggu kami lagi. Sudahlah, Mama Papa di rumah saja. Kami sudah punya kehidupan sendiri-sendiri. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagaimana perasaan orang tua jika diperlakukan milikmu seperti demikian? Dan tentu itu juga lah yang dirasakan oleh Allah. Ia mencipta kita, Ia memelihara kita, Ia memberkati kita. Dan ketika Ia ingin datang untuk menyatakan dirinya, tetapi justru ditolak oleh milik kepunyaannya sendiri. Dan kenapa itu bisa terjadi? Dan kenapa manusia suka untuk menolak keberadaan Allah itu? Dan dari masa ke masa, dan bukan hanya sewaktu ia datang ke dunia ini, tetapi sampai sekarang pun, bahwa ia terus ditolak oleh manusia. Dan kenapa itu bisa terjadi? Dikatakan di dalam Yohanes pasal yang ketiga, di dalam ayat yang ke-19b, dikatakan demikian. Yohanes 9:3 ayat 19b dikatakan, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan dari
pada terang. Yesus sang terang datang ke dalam dunia. Tetapi dikatakan bahwa manusia lebih menyukai kegelapan. Dan inilah yang menjadi alasan kenapa manusia itu suka menolak Tuhan. Karena kita lebih menyukai kegelapan dibandingkan terang. Karena kita lebih suka untuk melakukan yang jahat. Karena memang natur kita, di dalam kehidupan kita, kehendak kita, will kita, itu sudah rusak. Itu yang membuat kita suka menolak terang itu. Bukan perkara kita tidak tahu siapa terang. Bukan masalah kita kurang diajar, kurang terpelajar siapa itu Yesus, siapa itu Allah. Tetapi permasalahannya kita tidak mau tahu tentang terang itu. Karena natur kita sudah rusak. Tapi ini kasih Tuhan. Kalau kita melihat bahwa Yesus datang, itu sudah didahului dengan tanda-tanda. Dan Herodes sudah bertanya, siapakah Yesus itu? Mereka belajar siapa itu Yesus. Apakah Herodes, para imam-imam, dan termasuk di dalam konteks pasal yang ketiga ini, yaitu seorang Nikodemus, tidak tahu siapakah Yesus. Mereka semua tahu. Karena mereka di dalam perjanjian lama sudah diajar bahwa Mesias akan datang dengan memberikan tanda-tanda. Yang mati dibangkitkan, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat. Ketika itu terjadi dan tidak pernah terjadi sebelumnya, maka itu adalah tanda-tanda kemunculan seorang Mesias. Dan ketika Yesus melakukan itu semua, mereka semua tahu bahwa itu adalah tanda-tanda Mesias. Tetapi permasalahannya bukan seberapa banyak mereka tahu. Tetapi persoalan yang paling mendasar, mereka tidak mau tahu. Dan kita juga, persoalan mendasar di dalam hidup kita, bukan seberapa besar kita tahu tentang Yesus, kita tahu tentang firman Allah, tetapi kita tetap tidak mau tahu akan kebenaran. Kenapa? Karena memang natur kita sudah rusak, diri kita sudah rusak. Sewaktu Tuhan mencipta Bapak, Ibu, dan saya, itu dikatakan bahwa kita diciptakan untuk perbuatan baik. Bukankah Paulus mengajarkan demikian? Memang Paulus di dalam ilham Tuhan itu mengimani sewaktu kita dicipta oleh Allah, kita itu ditugaskan untuk memelihara bumi, untuk membawa shalom, untuk menjadi berkat bagi bumi ini. Tetapi ketika produk ciptaan itu dirusak oleh dosa, dosa masuk ke dalam tubuh kita, maka perlahan-lahan seluruh anggota tubuh ini, termasuk kehendak, hati, itu dirusak oleh dosa, sehingga tidak bisa berfungsi seperti tujuan awal penciptaan oleh Allah. Itu yang membuat kita rusak. Kalau saya bisa umpamakan, itu sama seperti sebuah produk mesin. Katakanlah seperti blender, Bapak Ibu Tuhan. Blender itu dicipta untuk memudahkan, menolong manusia ketika ia akan meracik satu bumbu, maka ia tidak perlu mengulek untuk 15 menit sampai 30 menit dengan kecapean tangan yang pegel. Itu untuk memudahkan kita. Dan sama seperti kita, dicipta untuk memudahkan kita membawa shalom di tengah-tengah bangsa ini, di tengah-tengah dunia ini. Tetapi ketika blender itu mulai rusak, mungkin di dalam ada kabelnya yang putus, mungkin ada satu ornamen bagian baut-bautnya di dalam itu yang kendor, sehingga ketika ia sudah mengalami kerusakan, ketika kita menggunakan blender itu, yang tujuannya tadi itu adalah untuk menolong kita, sekarang itu justru untuk mempersulit kita dan akan menyusahkan kita. Mungkin kita akan pakai, dia akan bergetar, mungkin karena bautnya itu bergoyang, kita harus pegang begini. Karena saya pengalaman Bapak Ibu ketika saya memblender,
itu dia bergetar, saya harus pegang begini. Kalau enggak dia dan tumpah-tumpah kemana-mana. Yang pertamanya dia menolong saya ketika saya meracik sebuah bumbu. Sekarang begitu menyusahkan. Dan itulah gambaran kita. Kita dicipta oleh Allah untuk menciptakan perbuatan baik. Tetapi dosa masuk dirusak dan merusak seluruh hidup kita. Yang tadinya kita harusnya memelihara bumi menjadi berkat, berkasih kasihan, saling mengasihi. Tetapi dosa masuk merusak semua ornamen-ornamen itu. Yang tadinya harusnya saling menyayangi, sekarang saling memukul, saling membunuh, dan juga menciptakan musibah malapetaka di bumi ini. Lalu ketika itu terjadi, apa yang harus dilakukan kepada blender yang rusak itu? Maka blender yang rusak itu untuk bisa berfungsi normal kembali, maka ia harus dibawa kepada pabriknya, penciptanya. Ketika kita bawa ke tukang servis yang tidak tahu menahu tentang blender, maka ia mulai akan mengutak-atik blender itu. Dan ia utak-atik sana, utak-atik sini, tetapi tidak berfungsi, semakin tidak karu-karuan. Dan ketika hidup kita sudah rusak, dirusak oleh dosa, tetapi kita berusaha mencari untuk memperbaiki natur kita yang rusak itu. Mencarinya dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Dengan tradisi-tradisi dari budaya. Dan juga dari pengalaman-pengalaman tetangga. Kita hidup berdasarkan bukan karena diperbaiki oleh pencipta kita. Tetapi kita hidup berdasarkan apa kata teman-teman kita. Kata-kata sahabat-sahabat kita. Maka dipastikan kita akan seperti blender yang akan semakin tidak karu-karuan. Satu-satunya yang bisa untuk memfungsikan kembali blender itu hanya dengan membawanya kepada penciptanya, ke pabriknya untuk diservis ulang. Dan itulah inti kekristenan. Hanya di dalam kekristenan orang yang sudah mati rohani, yang naturnya sudah rusak, maka ia harus diperbaiki oleh Roh Kudus sehingga ia dilahir barukan kembali untuk hidup baru kemudian. Kalau tanpa itu, maka seluruh dosa akan merusak kehidupan kita dan kita tidak akan pernah bisa untuk bisa berfungsi sebagaimana Tuhan maksudkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu kita sungguh-sungguh harus mengerti apa tujuan Yesus datang ke dalam dunia. Tujuan Yesus datang ke dalam dunia, di mana kita akan memaknai sepanjang bulan Desember ini, adalah untuk memperbaiki hidup kita. Kita ini dipandang oleh Tuhan adalah orang-orang seperti yang sudah rusak dan tidak berfungsi seperti biasanya. Dan ia datang. Dan ketika ia datang, tetapi dikatakan natur kita rusak, menolak dia. Kita menolak terang itu. Dan kita tidak mau. Dan kita berusaha mencari jalan keluar menurut hikmat kita. Pasti tidak akan bisa. Kalau kita melihat Bapak Ibu Tuhan, termasuk negara-negara yang dulunya Kristen, mereka dulu berdasarkan Alkitab di dalam menjalankan pemerintahan dan juga sendi-sendi kehidupan mereka hari per hari. Tetapi sekarang kalau kita perhatikan itu jauh sekali dari Tuhan. Dan mereka selalu menganggap bahwa persoalan kebangsaan mereka itu bukan karena dosa. Sehingga ketika ada satu yang bermasalah, mereka itu akan diterapi. Ketika mereka akan bermasalah, maka mereka akan mencari jalan keluar dengan yoga, dengan memusatkan pikiran dan bersatu dengan alam. Tetapi firman Tuhan katakan, kerusakan kita itu tidak bisa direparasi di luar Kristus. Kerusakan kita satu-satunya yang bisa untuk menghidupkan kembali hanya dengan Yesus. Dosa itu semua karena dosa. Itu bukan karena apa-apa di luar dosa. Oleh karena itu satu-satunya untuk bisa menanggulangi dosa hanya dengan datang kepada Yesus.
apapun juga kerusakan, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kerusakan rumah tangga, kerusakan anak-anak, kerusakan gereja, kerusakan tempat pekerjaan, itu bukan karena kekurangan cakapan, bukan kekurangan disiplinan, bukan karena kekurangan hormatan, tetapi karena dosa masuk ke sana. Dan ketika Yesus tidak hadir di sana untuk mereparasi keluarga, dan kita mau berusaha dengan baik-baik saja, tidak memperdamaikan istri kita dengan Tuhan, tidak memperdamaikan suami dengan Tuhan, maka semua usaha itu pasti akan sia-sia dan akan mengalami kelelahan. Karena semua kerusakan itu karena dosa, dan satu-satu cara di luar Kristus tidak akan mampu untuk mendamaikannya. Oleh karena itu Bapak Ibu kasih Tuhan, semua permasalahan-permasalahan di dunia ini itu karena dosa. Dan hanya Yesus satu-satunya yang mampu untuk mengendalikan, menghapus, dan memperdamaikan pendosa-pendosa dengan Bapa, sehingga kehidupan kita itu bisa kembali berfungsi sebagaimana Tuhan maksudkan. Oleh karena itu, sekali lagi, kita bukan tidak tahu tentang kebenaran, tetapi persoalannya kita tidak mau tahu tentang kebenaran. Dan saya yakin Bapak Ibu kasih Tuhan, semua orang Kristen dan semua di antara kita pasti percaya bahwa semuanya itu sudah diberikan perintah-perintah oleh Tuhan. Tetapi kita tidak mau tahu, bukan? Salah satu contoh, semua orang tidak ada yang tidak tahu bahwa hari Minggu adalah hari yang dikhususkan untuk ibadah kepada Tuhan. Semua tahu. Apakah perlu diberitahu lagi hari Minggu beribadah? Semua tahu. Semua juga tahu bahwa Yesus adalah penyelamat. Semua tahu. Tetapi permasalahannya tidak mau tahu. Mau biar itu hari Minggu, dia tetap memakai hidupnya tidak beribadah kepada Tuhan. Ketika saya tadi malam di dalam perenungan saya Bapak Tuhan, ketika mendengar berita tentang Semeru itu, semua keluarga telepon saya, dikira saya itu dekat dengan Semeru. Ternyata kita jauh dari Semeru dan mereka tenang. Dan beberapa teman-teman hamba Tuhan di Lumajang itu menelepon salah satu teman yang ada di Pronojiwo, GPD Pronojiwo, tidak ada kabar sama sekali. Dan sudah mulai ada rasa kekhawatiran. Bagaimana dengan mereka? Sampai jam 10 malam baru ada berita bahwa mereka ternyata gelap gulita di sana, sinyal tidak ada. Tetapi puji Tuhan, mereka sedang dalam keadaan baik-baik saja. Lalu di dalam perenungan itu saya berpikir begini. Tentu di dalam masa-masa ketalutan yang begitu hebat, besok hari Minggu ada beberapa hamba Tuhan di sana. Ada Pronojiwo, ada Tempur Sari, ada beberapa gereja di sana. Sekarang hari Minggu mereka mungkin rindu untuk beribadah, rindu untuk bersekutu dengan saudara-saudara seiman, tetapi keadaan tidak memungkinkan. Tentu mereka merasa masgul. Oh Tuhan, kenapa seperti itu? Lalu ketika kita tarik dalam diri saya tadi malam, Tuhan, kalau mereka itu berpikir bahwa mereka tidak bisa beribadah, nah kita yang diberikan fasilitas lengkap dan dijauhkan dari bencana, kadang kita susah untuk beribadah. Dan kita tidak mau tunduk beribadah. Seharusnya kita yang diberikan berkat-berkat lebih ini Bapak Ibu Tuhan, kita harus memakai itu untuk memuliakan dan melayani Tuhan. Dan itulah salah satu alasan kenapa kita harus menerima sang terang itu. Karena kita harus mau diperdamaikan dengan Tuhan dan mau direparasi oleh Tuhan. Dan yang berikutnya Bapak Ibu Tuhan, kenapa manusia suka menolak Allah? Dikatakan di dalam ayat yang ke-20 demikian. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Jadi permasalahan utama di sini, ketika kita menolak Yesus, sebenarnya kita itu sedang tidak ingin untuk diutak-atik oleh Tuhan.
Karena ketika Yesus bertahta di dalam kehidupan kita, di dalam ayat yang ke-20 dikatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang kita sukai, yaitu yang jahat itu, akan kita enyahkan. Padahal kita suka. Itu yang menjadi problem di dalam kehidupan kita bersama. Dan itu juga yang dirasakan oleh para pendengar Yesus saat itu. Siapakah di antara mereka yang paling frontal untuk menyerang Yesus? Yang paling frontal menyerang Yesus saat itu adalah orang-orang yang sudah berada di dalam zona nyaman. Orang-orang Farisi, tua-tua Yahudi, mereka lah kelompok pertama yang tidak suka dengan Yesus. Kenapa? Karena mereka sudah di dalam zona nyaman. Ketika mereka akan terima Yesus di dalam kehidupan mereka, maka akan terjadi satu hal yang mereka tidak inginkan. Zona nyaman mereka akan diobrak-abrik oleh Tuhan. Mereka sudah berpikir bahwa ketika mereka mengikuti Yesus, maka mereka akan kehilangan pengikut, maka mereka akan kehilangan profesi mereka sebagai pengajar, dan tentu itu akan merugikan mereka. Mungkin mereka tidak dipanggil lagi untuk mengajar, tidak dipanggil lagi untuk berkhotbah, dan tentu itu akan merusak mata pencarian mereka. Sehingga yang paling pertama sekali getol untuk menolak Yesus itu adalah mereka yang merasa, saya sudah cukup nyaman di dalam masa ini, dan saya tidak ingin lagi untuk diperintah sesuatu hal yang baru. Tetapi tidak tahu bahwa kehadiran Yesus itu memang mengubah zona nyaman, tetapi bukan bersifat untuk menghancurkan, bukan bersifat untuk merugikan. Walaupun mungkin diproses oleh Tuhan, tetapi hasil akhirnya pasti akan menghasilkan kebaikan. Dan itu yang tidak disetujui dan disukai oleh orang-orang Farisi saat itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan datang memang betul mengobrak-abrik kebiasaan kita, mengobrak-abrik kesukaan kita. Tetapi itu semua digunakan untuk satu tujuan kebaikan. Kita ini seperti benda yang tidak berharga. Anggaplah kita ini seperti tanah liat, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Tanah liat itu apa sih harganya? Tidak ada, bukan? Selain diinjak-injak orang, diemek-emek orang, tidak ada harganya. Tetapi ketika sang penjunan, sang ahli tembikar datang, maka benda yang tidak berharga itu akan mengambil tanah liat yang tidak berharga itu. Dan mulai akan memprosesnya. Bagaimana dia cara akan memprosesnya? Yang keras tadi, maka dia akan lembutkan terlebih dahulu dengan dicampur dengan air. Sehingga itu terjadi seperti adonan tanah liat. Setelah itu apa yang dilakukan? Maka dia akan memukul-mukul, menghancur-hancurkan bagian yang keras. Dihancurkan. Setelah itu dia mulai akan membentuk, dipencet sana, ditekan bagian ini. Mungkin ada bagian di sana yang muncul, sehingga seperti terjadi benjolan, maka sang penjunan akan meratakan kembali, sehingga itu akan terbentuk menjadi satu bentuk bulatan yang diinginkannya. Setelah itu apa yang terjadi lagi? Tidak berhenti sampai di situ. Maka dia akan mulai mengeringkannya. Kalau matahari tidak ada, maka dia akan masukkan ke dalam perapian untuk mengeringkan tanah liat tadi. Setelah itu baru digosok kembali. Setelah digosok sampai licin, barulah muncul satu vas bunga atau alat tembikar yang sangat indah. Tetapi bagaimana proses untuk mencari satu keindahan seperti demikian? Kita lihat prosesnya. Bahwa dia harus dihancurkan, dipukul, ditekan, dibakar, baru mendapatkan satu keindahan. Tetapi Bapak Ibu kasih Tuhan, kenapa kita tidak mau? Karena kita sudah merasa cukup. Tuhan, saya tidak mau diatur-atur. Hidupku sudah terlalu nyaman. Dan saya sudah cukup tahu yang baik. Saya sudah cukup tahu yang salah. Aku sudah mengerti Tuhan. Tidak perlu lagi Engkau campur tangan di dalam kehidupanku. Engkau tidak perlu membentuk dan memprosesku.
Dan itu yang dilakukan orang-orang Farisi. Tapi saya berharap mendorong kita semua, mari kita tidak seperti mereka. Ketika Yesus datang di momen-momen Natal seperti demikian, memang betul dia akan mengubah konsep, mengobrak-abrik paradigma, kebiasaan-kebiasaan kita. Itu sakit. Itu tidak menyenangkan. Bagaimana mungkin menyenangkan ketika contohnya ada seseorang yang baru datang lalu mengubah kebiasaan kita. Ketika saya datang, contohnya hamba Tuhan datang dan katakan harusnya hidupnya begini. Atau contohnya dalam hal yang kecil, ketika kita pesta, lalu hamba Tuhan datang, harusnya tidak begitu pestanya. Bapak Ibu marah deh. Pasti marah. Atau contohnya di dalam pemakaman, Bapak Ibu ambil semangka lalu pecahkan, lalu hamba Tuhan datang, harusnya tidak boleh seperti itu. Itu melawan perintah Tuhan. Marah deh. Pasti marah. Merasa terlecehkan. Merasa tidak dihormati, merasa tidak dihargai, merasa diatur-atur. Tapi Tuhan katakan sakit, tidak enak, tidak nyaman. Tetapi Tuhan pakai itu semua ketika Tuhan memerintah hidup kita. Dia datang kepada hidup kita untuk membuat hidup kita bermakna, berharga, dibandingkan apa yang kita pikir jauh lebih berharga. Dan itulah maksud Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di akhir khotbah ini, kalau kita melihat dari Yohanes, perspektif Yohanes, kejahatan terbesar manusia bukanlah membunuh, mencuri, tetapi kejahatan besar manusia menolak solusi yang ditawarkan Allah untuk kelemahan mereka. Ketika mereka lemah karena dosa dan Tuhan menawarkan solusi, aku akan menghapuskan kelemahanmu. Tetapi ditolak. Itulah dosa terbesar, kesalahan, kegagalan manusia dibandingkan membunuh, mencuri, dan juga melakukan kejahatan-kejahatan yang lain. Ketika kejahatan-kejahatan yang lain, masih ada pengampunan di sana. Tetapi ketika Tuhan sudah menawarkan dirinya sebagai solusi, dan kita terus-menerus menolak, maka tidak akan ada pengampunan di dalamnya. Oleh karena itu, ketika di bulan-bulan Natal ini kita mengingat lagi, Yesus datang. Untuk apa Yesus datang? Menawarkan solusi untuk kelemahan kita yang paling besar. Mari kita menyambut Dia dengan hati yang terbuka dan berkata, "Oh come Immanuel." Jangan sekedar datang, tetapi bertahtalah, ubahlah sesuka hatimu Tuhan, sebagaimana bejana yang diubah oleh Tuhan untuk kemuliaan-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman. Di bulan pertama, di minggu pertama di bulan Natal ini, kami diingatkan kembali akan tujuan kedatangan Kristus di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan, biarlah kami boleh mempersiapkan hati kami untuk menerima kedatangan itu. Dan kami percaya bahwa Engkau datang bagi kami itu karena kasih-Mu yang besar kepada kami. Biarlah kami tetap boleh tunduk di dalam kebenaran firman Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Melalui Tuhan kami Yesus Kristus yang berdoa dan menaikkan syukur. Amin. Saya kembalikan kepada Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan. Dan mari kita akan meresponinya dengan pujian Ku bersyukur Bapa. Kita mau bersyukur untuk setiap rencana indah dan penyertaan yang sempurna atas kita. Jangan ingat
kami. Kita akan berdoa untuk beberapa pokok doa. Yang pertama adalah kita berdoa supaya kita tetap bersandar pada Tuhan. Kita juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun, untuk Bapak Asa yang berulang tahun pada tanggal 2 Desember kemarin. Mari kita bersama-sama buka suara kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, di mana Tuhan terus memberikan kami hikmat, memberikan kami kesempatan untuk terus boleh diajak bersandar kepada Tuhan. Biarlah kiranya kami terus belajar memberikan hidup kami kepada Tuhan, dipimpin untuk ditopang Tuhan, dan kami tidak hanya menggunakan hidup ini hanya untuk kepuasan, kesenangan kami dan kekuatan kami sendiri. Dan kami juga bersyukur untuk hamba-Mu yang berulang tahun ini, berdoa untuk Bapak Aminasa. Biarlah kiranya Tuhan memberkati rumah tangga, usaha pekerjaan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Kita juga berdoa untuk ibadah Natal pada tanggal 19 Desember. Biarlah kiranya Tuhan memberikan pimpinan dan penyertaannya dalam kita sebagai panitia untuk mempersiapkan tempat serta keamanan dan cuaca. Kita menyerahkan semuanya dalam tangan kuasa Tuhan. Dan kita juga berdoa untuk proses perizinan dari tempat ibadah kita. Biarlah kiranya warga sekitar dapat menerima adanya keberadaan rumah Tuhan ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami juga menyerahkan Tuhan untuk ibadah Natal tanggal 19 Desember. Biarlah kiranya Tuhan memberkati cuaca dengan baik, memberkati keamanan dengan kondusif, memberkati untuk seluruh panitia yang sudah memberikan diri mereka boleh melakukan sebaik yang mereka bisa. Biarlah kiranya Tuhan memberkati untuk ibadah Natal ini ya Tuhan, sehingga ibadah ini boleh membawa jemaat Tuhan terus menerus dalam pengucapan syukur akan berkat kebaikan Tuhan di mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan semua tangan Tuhan dalam nama Yesus yang berkati. Yang terakhir, tidak lupa kita juga berdoa untuk bangsa dan negara kita Indonesia, secara khusus untuk erupsi Gunung Semeru yang terjadi kemarin. Biarlah kiranya Tuhan memberikan penghiburan, memberikan kekuatan bagi setiap masyarakat yang terdampak, dan kiranya kita juga senantiasa diberikan perlindungan. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, silakan juga ya Tuhan bangsa negara kami Indonesia, khususnya untuk daerah yang kami tinggali yaitu Kabupaten Lumajang, di mana kemarin terjadi erupsi Gunung Semeru. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati untuk saudara-saudara seiman yang ada di Pronojiwo, Perpusari, Kaliuling. Biarlah kiranya Tuhan memberkati mereka, memberikan mereka sukacita, memberikan mereka penghiburan, memberikan mereka kekuatan ketika mereka saat ini sedang susah, ketika mereka saat ini sedang kesulitan. Biarlah kiranya Allah sendiri yang terus menambah-nambahkan sukacita di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan kami juga serahkan Tuhan untuk bencana ini. Biarlah kiranya tidak terjadi gempa susulan, erupsi susulan. Biarlah semua mereka dan tenang. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua Tuhan dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Bahwa pemerintah menolong orang penderita bencana. Inilah doa syafaat kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menjawab setiap doa dan permohonan kami seturut dengan waktu dan kehendak-Mu. Kami naikkan doa syafaat ini dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Firman Tuhan dalam 1 Tawarik pasal 29 ayat 17a berkata, Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan pada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Kita mau pujikan tabur waktu pagi, dan jemaat yang bertugas dapat menjalankan kantong persembahan.
memimpin kita dalam doa persembahan. Kita berdoa. Mari kita terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh bersama-sama menikmati beribadah yang indah. Kami boleh diberkati dengan beribadah ini, khususnya dengan firman Tuhan yang boleh kami bersama-sama renungkan. Dan saat ini kami telah bersama-sama juga telah mengumpulkan persembahan. Kami tahu bahwa persembahan ini dari Tuhan asalnya, dan kami berikan sebagai bukti syukur kami karena Engkau telah memberkati hidup kami, khususnya di sepanjang satu minggu ini. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau memberkati persembahan kami supaya dapat dilakukan, supaya dapat dipakai untuk melakukan pekerjaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Yesus, sumber berkat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Untuk para jemaat, saya serahkan kepada pengurus yang bertugas. Persilahkan. Salam sejahtera bagi kita semua. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kita pada hari ini. Yang pertama, Wakil Jemaat, saya atas nama pengurus dan jemaat menyampaikan terima kasih pada Saudari Cynthia yang sudah memimpin Liturgos, ya, dan juga pada Penginjil Herman yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan yang disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Karena Roh Kudus Tuhan meneguhkan firman itu dalam kehidupan kita masing-masing. Ya. Jangan sampai kita sebagai orang percaya tidak mau, apalagi menolak terang yang akan kita rayakan pada Desember tanggal 19, ya. Biarlah setiap kita membuka seluruh aspek hidup kita menyambut terang itu dan akan memberkati kehidupan kita sepanjang umur hidup kita, ya. Karena Dia Allah yang datang itu menjamin kehidupan kita, ya. Tuhan memberkati firman-Nya. Yang kedua, kebaktian anak sekolah minggu hari ini 5 Desember jam 9.30 diadakan secara online. Dengan ini saya ralat berita jemaat ini yang ditulis secara offline dan tatap muka. Karena minggu yang lalu sudah secara offline tatap muka. Jadi kali ini, hari ini secara online. Kami tetap menghimbau, mendorong semua orang tua untuk mengarahkan anak-anaknya, ya, ikut dalam kebaktian anak-anak sekolah minggu. Karena ini tanggung jawab orang tua, ya, yang Tuhan berikan. Jadi jangan kita tidak mau tahu lagi. Kita sudah ngerti kok, ya, sudah diajar, ya, tentang kebenaran firman Tuhan, ya. Jadi jangan tidak mau tahu, ya. Kiranya Tuhan memberkati orang tua semua, ya. Karena bagi orang-orang yang mau taat akan firman Tuhan, Tuhan pasti memberkati, ya. Yang ketiga, persekutuan kita pada bulan Desember untuk sementara ini diliburkan dulu, mengingat banyak kegiatan-kegiatan, ya, sehubungan dengan Natal, juga gereja-gereja, ya, juga acara keluarga dan lain-lain, ya. Jadi diliburkan dan akan dimulai kembali pada Januari tahun depan, ya. Dan jadwal pelayanan minggu depan 12 Desember Liturgos adalah Bapak Yusuf, singer Ibu Sinta, dan Saudari Kesia, pemusik Ibu Kristina. Para saudara yang bertugas mempersiapkan diri dengan baik, ya. Dan
yang akan menyampaikan firman Tuhan tetap, yaitu gembala sidang kita, penginjil Herman. Dan yang keenam, pengumuman ini penting untuk kita semua, bahwa Natal gereja kita itu diadakan pada hari Minggu tanggal 19 Desember jam 5 sore bertempat di Gajah Mada, ya, Hotel Gajah Mada, ya, Geraha Mulia, ya. Nah, Natal kali ini itu kita fokuskan untuk intern kita, ya, mengingat situasi kondisi yang tidak memungkinkan kita untuk merayakan secara besar, ya, mengundang begitu banyak orang lain, ya. Biarlah setiap kita kali ini menyiapkan hati kita untuk menyambut terang dunia, ya. Dan amplop persembahan Natal itu sudah dibagikan minggu yang lalu. Minggu ini bagi yang belum mendapatkan bisa minta, ya, kepada kami, ya, pengurus, dan diharapkan sudah dikumpulkan minggu depan tanggal 12 Desember, ya. Karena dana itu akan dipakai untuk persiapan semua acara-acara Natal kita, ya. Kami percaya kita semua akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan, ya. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita semua, ya. Di sini kami terus menghimbau, ya, supaya kita semua tetap menjaga protokol kesehatan secara ketat, ya. Mengingat akhir-akhir ini gelombang ketiga COVID Delta Plus ini, yaitu Omicron, ya, ini sudah mulai merebak, ya, di seluruh dunia ini, termasuk Indonesia sudah mulai ada, ya. Dan ini sangat-sangat berbahaya, ya. Dan lebih berbahaya dari COVID Delta yang gelombang kedua ini, ya. Karena dalam relatif singkat dapat merenggut nyawa seseorang, ya, tanpa gejala-gejala yang nampak, ya. Mohon jemaat, ya, memperhatikan, ya, jangan tidak mau tahu, ya. Karena kita sendiri akan menanggung akibatnya, ya. Kiranya Tuhan memberi kita hikmat bagaimana kita harus menjalani kehidupan ini dengan baik, ya. Dan berita sukacita yaitu kita menyampaikan selamat ulang tahun kepada Bapak Amin Asa, ya, Oming, yang hari ini tanggal 2 Desember yang lalu berulang tahun, ya. Dan kita semua bersukacita dan mendoakan, dan berkat firman Tuhan terambil dalam Mazmur 20 ayat 5. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan, ya. Tuhan memberkati Koming dan juga seisi keluarga, ya. Biarlah Koming tetap setia di dalam Tuhan, bahkan melayani Tuhan, ya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Selamat berhari Minggu. Bapak Ibu, ada tambahan terkait dengan Natal kita. Jadi seperti yang sudah diberitakan bahwa Natal kita gedungnya itu kapasitasnya itu terbatas, itu hanya menampung sekitar 90 sampai 100, dan setelah kita data jemaat beserta dengan sekolah minggu dan juga orang tua sekolah minggu, ternyata sudah memenuhi kuota seperti kapasitas gedung. Oleh karena itu, kami dari pihak gereja menginformasikan dengan sangat agar Bapak Ibu tidak lagi mengundang teman-teman atau sahabat karena kapasitasnya sudah pas. Ketika itu nanti sudah ditata oleh bagian penata itu, dan ada orang tambahan baru,
nanti kita akan kesulitan untuk menempatkan di mana lagi. Kalau sampai dikatakan, maaf, kami tidak bisa menerima, kan tidak enak ya. Masa mereka merayakan Natal tadi diusir. Nah, oleh karena itu mohon kerjasama dari seluruh jemaat tidak menginformasikan atau mengundang kepada pihak luar. Itu yang pertama. Lalu berkaitan dengan amplop Natal yang sudah diedarkan kepada jemaat, karena itu adalah amplop persembahan Natal. Ketika Bapak Ibu menuliskan nama di sana tidak apa-apa. Kalau yang amplop mingguan tidak boleh menuliskan karena itu dipakai setiap minggu. Tetapi kalau amplop persembahan Natal, Bapak Ibu menuliskan nama atau keluarga itu diperbolehkan. Demikian warta tambahan dari saya selaku Ketua Panitia Natal. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih untuk warta jemaat yang telah disampaikan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Dia. Doksologi. Doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Yan Aran Mering dan kita aminkan dengan amin sama. Di dalam Tuhan Yesus dan yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita pulang dalam damai dan sejahtera daripada Tuhan. Marilah kita pulang dengan mengandalkan Tuhan, selalu ingat bahwa ada penyertaan, pertolongan dan berkat Tuhan buat saudara semua. Sekarang arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara dari sekarang dan sampai selama-lamanya hingga Kristus datang kembali. Amin. Ibadah selesai, jemaat dipersilakan untuk duduk kembali dan mengambil saat teduh.